bagi yang sedang sekarang lagi ikut seleksi CPNS, saya doakan semoga urusannya lancar dan ketika jadi PNS nanti rezekinya juga halal. Tunjangan beras, terus kemudian ada tunjangan beban kerja, lalu kemudian tunjangan tempat bertugas, terus kemudian uang makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Om Pipo. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Teman-teman, di tahun 2021 ini seperti kita ketahui sama-sama ya, bahwa antusiasme masyarakat atau anak muda yang baru lulus sekolah ataupun kuliah terhadap lowongan CPNS yang baru-baru ini diselenggarakan oleh negara. Di setiap kota sepertinya ada ya, bahkan dalam satu posisi itu bisa diperebutkan oleh puluhan orang atau bahkan ratusan orang. Saking antusiasmenya anak-anak muda untuk melamar menjadi calon pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara sekarang. Kenapa minatnya begitu tinggi? Saya juga sebenarnya berminat, cuman waktu saya umurnya udah lewat jadi nggak masuk. Nah, kalau misalkan pendaftarannya gimana sih teman-teman? Kemarin karena penasaran akhirnya saya masuk ke websitenya Kemendagri dan saya dapatkan berapa sih PNS dapat gajinya itu gitu. Jadi ini saya download dari websitenya Kemendagri, itu ada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Nanti teman-teman bisa download sendiri rinciannya. Nanti saya kasih linknya di bawah juga. Di sini disebutkan tentang upah pokok ya. Kalau ini saya sebutkan yang paling terendah ya teman-teman. Yang paling rendah itu adalah golongan 1A. Itu gaji pokoknya senilai Rp1.560.800. Ini menurut lampirannya ya. Terus kemudian katakanlah yang golongan 2. Nah, golongan 2A itu yang paling sedikit di golongan 2A itu adalah Rp2.022.000. Nah, itu terus kemudian yang tertingginya di golongan 2 itu adalah golongan 2D dengan masa jabatan 33 tahun senilai Rp3.820.000. Nah, yang paling tinggi nih teman-teman, awalnya tinggi itu adalah golongan 4A yang baru masuk golongan 4A gaji pokoknya itu adalah Rp3.044.300. Terus yang terakhir yang tertinggi itu adalah golongan 4E. Golongan 4E masa jabatan 32 tahun yaitu Rp5.901.200. Jadi ini konon katanya teman-teman, inilah nanti yang dijadikan sebagai acuan atau nilai gaji pensiun ketika mereka nanti atau menjadi ASN itu pensiun. Jadi pokok terakhirnya itu berapa? Katanya sih gitu katanya. Jadi kalau misalkan jabatan terakhirnya itu misalkan katakanlah golongan 3C gitu kan, masa jabatannya 32 tahun berarti 4.602.000 dia akan terima segitu setiap bulannya. Nah, masa jangka waktunya itu atau kayaknya sampai meninggal ya, gitu. Kayak sampai meninggal atau setelah meninggal nanti ke istrinya tinggal berapa persen gitu kan, turun berapa persen. Nanti kalau misalkan punya anak turun berapa persen. Jadi masih bisa diwariskan kepada keluarganya kalau misalkan punya suami atau istri. Nah, selain daripada itu apalagi yang didapatkan teman-teman? Yang didapatkan adalah ini yaitu ada peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 30 tahun 2021 tentang tunjangan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat. Ini peraturan peraturan Presiden nomor 30. Itu dengan jabatan fungsional nih tunjangannya. Jabatan fungsional besaran tunjangan. Yang pertama penggerak swadaya masyarakat ahli utama. Nah, biasanya kalau misalkan daftar PNS itu biasanya kan ada ahli utama, ahli madya, ahli muda gitu kan. Nah, itulah nanti gambarannya di sini tunjangannya. Jadi
tunjangannya itu misalkan ahli utama ini, misalkan yang baru masuk itu senilai 1.755.000. Terus kemudian ahli madya itu tunjangannya 1.314.000 dan seterusnya sampai dengan penggerak swadaya masyarakat pelaksana pemula. Jadi seperti itu. Jadi nanti kayaknya sih yang didapatkan itu adalah gaji pokok dan juga tunjangan berdasarkan jabatan fungsional ini tadi. Nah, selain itu apalagi yang didapatkan teman-teman? Yang didapatkan itu untuk daerah tertentu ya. Biasanya itu ada yang namanya tunjangan daerah. Tunjangan daerah itu biasanya ditentukan oleh daerah masing-masing. Seperti misalkan ini punya kenalan saya ini. Punya kenalan saya itu di daerah itu dia mendapatkan ada tunjangan jabatan fungsional seperti yang tadi, terus kemudian ada tunjangan beras. Di sini tunjangan berasnya 270.000. Terus kemudian ada tunjangan beban kerja. Tunjangan beban kerja dapatnya 1 juta. Lalu kemudian tunjangan tempat bertugas senilai 1 juta rupiah. Biasanya mungkin kalau misalkan ditaruh di daerah pinggir gitu kan, yang jauh dari kota dan sebagainya. Terus kemudian uang makan 780.000. Wah, banyak sekali dia uang makan. Terus kemudian tunjangan pajak penghasilan, pajaknya juga ini bener ya ini ya? Pajak, tunjangan pajak penghasilan ada juga. Lalu ada potongan juga sih, ada potongan wajib kesehatan. Terus kemudian ada potongan pajak penghasilan. Terus kemudian ada potongan aperum, tidak tahu apa ini, dan juga potongan lainnya. Jadi itu sedikit gambaran tentang penghasilan pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2019 dan juga peraturan presiden nomor 30 tahun 2021. Mau detail rinciannya yang seperti tabel ini, karena banyak sekali ya teman-teman, seperti ini tabelnya, seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa download di websitenya Kemendagri atau saya kasih linknya di bawah ini. Oke teman-teman, kayaknya memang jadi PNS sangat menarik sekali ya, makanya banyak sekali bisa berebut di satu kota itu. Formasi yang dibuka itu lowongannya katakanlah 30 orang gitu, yang melamar bisa sampai 3.000 atau bahkan 10.000. Persaingannya sangat ketat. Sekarang yang bisa masuk orang-orang pinter sama orang-orang beruntung. Baik teman-teman, bagi yang sedang sekarang lagi ikut seleksi CPNS, saya doakan semoga urusannya lancar dan ketika jadi PNS nanti rezekinya juga halal. Dan saya juga semoga teman-teman semua yang tidak melamar pun semoga dapat jalan terang, dapat rezeki yang baik. Kita semua sama-sama urusannya lancar dan rezekinya halal. Jangan lupa subscribe apabila video ini bermuatan hal positif dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.